Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2020. Kita akan kembali membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun di dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Yang akan menjadi tema kita pada hari ini adalah bertekun dalam iman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dan kami hendak mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dan pedoman kami. Perlengkapi kami Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup ini sebagai manusia ciptaan Tuhan, lalai atau lupa, atau juga mungkin karena tekanan kehidupan, kita mengabaikan perintah dan kehendak Tuhan yang seharusnya kita selalu wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu firman Tuhan yang menyapa hidup kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita selalu bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketekunan iman akan membuahkan kesabaran, ketabahan, dan juga kesetiaan. Karena dengan ketekunan itu, maka banyak hal yang bisa kita rubah di dalam kehidupan kita. Salah satunya ialah kebiasaan-kebiasaan buruk. Tiap orang mungkin mempunyai kebiasaannya tersendiri. Nah, karena itu, mari kita menilai kehidupan kita masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang acap kali kita lakukan dalam kehidupan kita, entah itu kita sengaja atau tidak kita sengaja. Taruhlah misalnya, salah satu kebiasaan yang saya pribadi sering anggap bahwa itu adalah kebiasaan buruk, menghayal. Ini adalah salah satu kebiasaan buruk. Mengapa? Karena sesungguhnya ada hal yang lebih berguna yang bisa kita lakukan, tetapi karena kebiasaan ini, maka kita lebih senang mengunci diri di dalam kamar sambil berhayal tentang entah itu impian, entah itu harapan, bahkan juga mungkin kita sering menghayalkan, mengingat-ingat kembali peristiwa di masa lalu yang membekas di hati kita. Ketika ini kita lakukan, pengkhotbah, saya mau mengutip kata-kata pengkhotbah, sebuah kesia-siaan belaka. Mengapa? Karena kebiasaan ini tidak menguntungkan kita, melainkan akan berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Berhayal akan banyak mengambil waktu yang sesungguhnya jika kita pergunakan dengan baik, akan ada hal-hal yang baik yang bisa kita buat. Dengan tinggal berhayal, itu hanya akan membuang energi dan mengancam
kesehatan kita. Mengapa? Ketika berhayal, sadar tidak sadar, kita setengah memeras otak untuk memikirkan suatu hal yang sia-sia. Nah, ketika itu terjadi, maka energi dalam tubuh kita semua akan diserap oleh otak sehingga tidak akan membawa kebaikan di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, karena itu, hentikan kebiasaan buruk ini di waktu senggang Anda. Bukalah firman Tuhan, bacalah, diskusikanlah dengan orang-orang yang ada di rumah, atau renungkanlah secara pribadi, lalu wujud nyatakan dalam kehidupanmu. Sehingga tidak akan ada waktu yang terbuang percuma di dalam hidupmu. Karena semua yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik untuk baik kehidupan kita pribadi maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, karena itu, ketekunan iman selalu akan membuahkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Iman kita terbangun dan kita juga dapat membangun iman orang lain. Mungkin saudara-saudara punya kebiasaan buruk yang lain yang hanya saudara sendiri yang tahu. Karena itu, mari menilai diri kita. Lalu bertekunlah di dalam imanmu dengan senantiasa berserah diri kepada Tuhan, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit akan tergerus, dan pada akhirnya kita akan hidup dalam kebiasaan bertekun di dalam iman, melakukan hanya hal-hal yang terbaik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang malah berdampak buruk juga bagi tubuh dan kesehatan kita, sehingga kita merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sejenak kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Perlengkapi kami, mampukan kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bertekun di dalam iman dan kami boleh melakukan tindakan, perbuatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berdampak baik dalam kehidupan kami pribadi, orang-orang di sekeliling kami, dan banyak orang yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Perlengkapi mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai masyarakat. Kami berdoa untuk para medis, mereka yang bekerja di gugus tugas percepatan pemutusan penyebaran COVID-19 ini, para relawan, agar mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga pada waktunya kami boleh terbebas dari ancaman pandemi ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk melakukan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami, sehingga kami akan selalu beroleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Ini syukur dan pengharapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.